Shalom Bapak Ibu Saudara sekalian, puji nama Tuhan. Pada hari ini kita masih diberikan kesempatan untuk bisa bersama-sama bersekutu. Meskipun tidak berkumpul bersama, tetapi hari ini kita masih diberikan kesehatan untuk bisa beribadah bersama-sama. Meskipun lewat online, tetapi kita percaya bahwa kuasa Tuhan tetap menyertai kita. Mari kita satu hati dalam doa. Bapa yang bertata dalam kerajaan surga, terima kasih banyak buat setiap kasih dan anugerah-Mu, buat penyertaan-Mu dalam hidup kami. Dalam keadaan kami, bangsa kami saat ini, bahkan keadaan dunia saat ini, ajar kami untuk tetap bersyukur Tuhan. Ajar kami untuk tetap percaya bahwa rencana-Mu selalu yang terbaik. Bahwa Engkau selalu menyediakan yang terbaik bagi kami. Meskipun kami lihat saat ini keadaan sedang tidak mendukung, keadaan sedang menyusahkan kami, tetapi ajar kami untuk percaya bahwa ini adalah cara-Mu untuk membuat kami lebih lagi bertumbuh dalam roh dan kebenaran. Kami siap untuk memulai ibadah kami pada pagi hari ini, dan kiranya penyertaan-Mu ya Bapa menyertai kami pada waktu pujian penyembahan, juga pada waktu kami mendengarkan firman Tuhan. Sampai akhir ibadah kami mau satu hati bersekutu menyenangkan hati-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Mari kita sama-sama katakan amin. Puji nama Tuhan. Pujian ini mengatakan bahwa kasih-Mu selalu menyertai kami Tuhan. Saat keadaan apapun, ajar kami untuk mengingat betapa besarnya kasih-Mu dalam hidup kami. Terima kasih Yesus. Haleluya. Oh Yesus, ajar kami ingat kasih-Mu Tuhan. Ingat kasih-Nya, ingat kebaikan-Nya, dan anugerah-Nya. Selamatkanku. Sebab kasih-Nya setinggi langit, kasih setia Allah pada kita. Besar kasih Allah pada kita. Kita pujikan bersama-sama. Ingat kasih-Nya, ingat kasih-Mu Tuhan. Ingat kasih-Nya. Amin. Ingat kebaikan-Nya dan anugerah-Mu Tuhan, dan anugerah-Nya yang selamatkan kami. Selamatkanku. Mari nyatakan, sebab kasih-Mu Tuhan setinggi langit, sebab kasih-Nya setinggi langit.
Mari sama-sama kita sembah Dia. Kita sama-sama angkat tangan kita. Ku takkan pernah lupa kasih-Mu Tuhan. Ku takkan lupa kasih-Nya. Ku takkan lupa anugerahnya. Dia penuhkan, Dia penuhkan, Dia puaskan hasratku. Besar kasih-Mu Tuhan, besar kasih Allah pada kita. Mari jemaat kita pujikan dari awal pujian ini. Kita ingat kasih-Nya, ingat kasih-Nya, ingat kebaikan-Nya dan anugerah-Mu Tuhan. Dan anugerahnya Selamatkanku, selamatkanku. haleluya. Sebab kasih-Nya setinggi langit, kasih setia Allah pada kita. Besar kasih Allah pada kita. Mari kembali kita naikkan tangan kita, kita sembah Dia bersama-sama. Naikkan ucapan syukur kita bagi Dia. Ku takkan lupa kasih-Nya. Ku takkan lupa anugerahnya. Dia penuhkan, Dia penuhkan, Dia penuhkan, Dia puaskan hasratku. Ku takkan lupa kasih-Mu Tuhan. Ku takkan lupa kasih-Nya. Takkan ku lupa, ku takkan lupa anugerahnya. Dia penuhkan, Dia penuhkan, Dia puaskan hasratku. Besar kasih-Mu, besar kasih Allah pada kita. Besar kasih-Mu Tuhan, besar kasih Allah pada
besar kasih-Mu Tuhan, besar kasih Allah pada kita. Yesus, terima kasih Tuhan, sungguh besar kasih-Mu. Mari Bapak Ibu Saudara sekalian, mari kita masuk dalam penyembahan. Mari kita sembah Raja kita yang dahsyat, Yesus yang luar biasa. Ingat setiap kasih-Nya dan pengorbanannya dalam masa-masa sesulit ini. Kita sudah percaya bahwa ada rencananya yang indah bagi kehidupan kita. Apapun yang terjadi saat ini, kita harus tetap setia. Kita harus tetap percaya bahwa semua ini ada rencana Tuhan yang pastinya jauh lebih baik daripada rencana kita. Oh, saat kita susah, saat kita tertekan, mari sama-sama jangan mengeluh, tapi mari sama-sama ingat kasih-Nya yang besar. Mari sama-sama ingat kasih-Nya, pengorbanan yang sungguh besar. Terima kasih Tuhan, oh, sungguh besar kasih-Mu, besar kasih-Mu Tuhan. Haleluya. Yesus, terima kasih Tuhan. Haleluya, haleluya. Mari sembah, mari sembah. Hanya Yesus yang layak disembah, layak ditinggikan, diagung. Oh, haleluya. Segala puji, hormat, kemuliaan hanya milik-Mu dan hanya bagi-Mu ya Bapa. Puji nama Tuhan. Mari kita sembah Dia, kita puji Dia, sebab Tuhan baik. Haleluya. Masuk gerbangnya, masuk gerbangnya bersyukur dengan penuh pujian, bersuka di hadirat-Nya, nyanyi besarkan agung namanya. Puji Dia tiuplah sangkakala, musik dan tarian. Semua makhluk di bumi di surga dengan segenap hati naikkan puji. Sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya. Sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, amin. Sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya. Kita pujikan dari awal pujian ini. Masuk gerbangnya bersyukur dengan penuh pujian. Kami bersuka di hadirat-Nya, nyanyi besarkan puji Dia tiuplah sangkakala, musik dan tarian. Semua makhluk di bumi di surga dengan segenap hati naikkan puji. Semua sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, amin. Sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya. Katakan sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, yes. Sebab Tuhan baik, oh.
Sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selama. Sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik. Terima kasih Tuhan buat kebaikan-Mu. Sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya. Sebab Tuhan baik, Yesus baik. Sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya. Sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik. Katakan sebab Tuhan baik. Sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya. Apapun yang terjadi, mari katakan dengan iman kita, sebab Tuhan baik. Sebab Tuhan baik. Terima kasih Yesus. Terima kasih. Sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya. Sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya. Puji nama Tuhan. Bapak Ibu Saudara sekalian, tiba waktunya kita akan mendengarkan firman Tuhan. Mari kita kembali satu hati berdoa. Bapa yang bertata dalam kerajaan surga, mari Bapa siapkan hati kami yang haus akan firman-Mu saat ini Bapa. Kami rindu Tuhan, firman yang akan kami dengarkan tidak berlalu begitu saja, tetapi menjadi kekuatan yang selalu bertumbuh dalam rohani, dalam kebenaran, dalam kehidupan kami Tuhan. Kami berdoa buat pembawa firman-Mu Tuhan. Kiranya Tuhan, setiap kata-kata yang diucapkan beliau semuanya daripada Engkau Tuhan. Dan semuanya hanya untuk kemuliaan-Mu saja ya Bapa. Dan hanya kebenaran yang disampaikan Tuhan. Kami mohon penyertaan-Mu Tuhan dalam pemberitaan firman Tuhan yang sesaat lagi kami dengarkan. Di dalam nama Yesus Kristus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Selamat pagi Bapak Ibu, saudara yang kekasih dalam Tuhan. Jumpa lagi kita pada hari ini dalam ibadah online kita sehubungan dengan masih belum dibolehkan kita berhimpun bersama di gereja. Tapi puji Tuhan, mari kita pergunakan kesempatan ini dengan sebaik-baiknya untuk lebih mendekatkan diri kita kepada Tuhan, karena situasi ini, keadaan ini memberitahukan kepada kita bahwa inilah akhir zaman. Di akhir zaman, orang yang beribadah kepada Tuhan dengan sungguh-sungguh akan mengalami berbagai macam kesukaran, kesulitan. Seperti yang ditulis di dalam 2 Timotius pasal 3 ayat 12 sampai ayat yang ke-14 yang berkata, memang setiap orang yang mau hidup beribadah di dalam Kristus Yesus akan menderita aniaya. Sedangkan orang jahat dan penipu akan bertambah jahat,
mereka menyesatkan dan disesatkan. Tetapi hendaklah engkau tetap berpegang pada kebenaran yang telah engkau terima dan engkau yakini, dengan selalu mengingat orang yang telah mengajarkan kepadamu. Demikian pernyataan firman Tuhan, bahwa di akhir zaman ini orang yang beribadah kepada Tuhan akan mengalami berbagai macam kesukaran, kesulitan, bahkan penganiayaan yang akan terjadi di atas dirinya. Tetapi marilah kita gunakan kesempatan yang ada ini untuk mendekatkan diri kita kepada Tuhan, walaupun kita hanya di rumah aja, tetapi biarlah kita gunakan waktu momen yang baik ini untuk selalu ingat kepada Tuhan. Karena demikian di akhir zaman akan terjadi banyak kesukaran, kesulitan yang akan dialami oleh anak-anak Tuhan. Dalam Galatia pasal 5 ayat 24 mengatakan, barang siapa menjadi milik Kristus Yesus, ia telah menyelipkan daging dan segala hawa nafsu dan keinginannya. Dalam terjemahan bahasa Indonesia sehari-hari, di sana dikatakan orang-orang yang sudah menjadi milik Kristus Yesus, orang-orang itu sudah mematikan tabiat manusianya dengan segala nafsu dan keinginannya. Amin. Dalam kehidupan Kristus, setiap kali dia mengalami banyak cobaan, banyak penderitaan, tetapi itu semua dia terima karena dia mengasihi kita. Nah, kita sebagai milik Kristus harus mau hidup sebagaimana Kristus juga hidup. Kata 1 Yohanes pasal 2 ayat yang ke-6, barang siapa mengatakan bahwa ia ada di dalam Dia, ia wajib hidup sama seperti Kristus telah hidup. Wajib hidup sama seperti Kristus yang telah hidup, penuh dengan penderitaan. Kita hanya diminta untuk menderita, memikul salib secara moral, apalagi dalam situasi yang kita alami sekarang ini, di mana kita tidak boleh berjumpa satu dengan yang lain, kita tidak boleh berhimpun bersama, tapi cukup di rumah saja. Ini satu hal, ada satu momen yang bagus buat kita sebagai orang percaya, biar kita hidup bersama dengan keluarga, berkumpul bersama di rumah saja, tidak masalah, karena kita pun di rumah juga tetap ingat kepada Tuhan.
Kita teringat pada zaman para rasul yang dikatakan bahwa mereka hidup di rumah masing-masing, memecahkan roti di rumah masing-masing, makan perjamuan di rumah masing-masing. Kita kembali kepada zaman para rasul, di mana kita boleh hidup di rumah saja, berbakti di rumah saja, ingat Tuhan di rumah saja, berdoa kepada Tuhan di rumah saja, berkumpul dengan keluarga. Barang siapa yang mengatakan bahwa ia ada di dalam Kristus, ia wajib hidup sama seperti Kristus telah hidup. Kristus memikul salib, maka kita juga wajib atau mau pikul salib. Karena itu, biar kita tabahkan iman kita, banyak berdoa kepada Tuhan, memohon kepada Tuhan. Karena bila mana kita berhimpun bersama, itu jauh lebih baik ketimbang di rumah sendiri-sendiri. Kita berdoa kepada Tuhan supaya Tuhan buka jalan. Kapan waktunya kita diluaskan untuk berhimpun di gereja bersama-sama. Di 1 Petrus pasal 4 ayat 12 sampai pada ayat yang ke-14, saya bacakan di dalam bahasa Indonesia sehari-hari yang berkata, "Saudara-saudara yang tercinta, kalian sekarang sangat menderita karena sedang diuji. Tetapi janganlah merasa heran, seolah-olah ada sesuatu yang luar biasa yang terjadi kepadamu. Malah, hendaklah kalian merasa senang karena turut menderita bersama-sama dengan Kristus. Maka nanti kalau keagungan Kristus diperlihatkan, kalian akan bersukacita bersama." Kita akan bersama dipermuliakan dengan Kristus. Karena itu, sekarang kita lagi menderita secara batin, kita lagi sedang diuji. Tetapi janganlah kita merasa heran, seolah-olah ada sesuatu yang luar biasa yang terjadi. Tetapi marilah kita gunakan kesempatan ini merasa senang karena turut menderita bersama-sama dengan Kristus. Maka nanti kalau Kristus memperlihatkan keagungannya pada kedatangannya kembali, kalian juga akan bersukacita bersama-sama. Ayat 14 mengatakan, "Kalian beruntung kalau kalian dihina, sebab kalian pengikut Kristus. Itu berarti roh yang mulia, yaitu roh Allah, ada padamu."
penderitaan yang diizinkan oleh Tuhan terjadi bagi anak-anaknya, bagi umatnya, itu tanda bahwa Roh Kudus yang mulia itu, yaitu Roh Allah, ada padamu. Jadi, orang yang mau menderita bersama dengan Kristus disebut beruntung. Itu tandanya bahwa Roh yang mulia, yaitu Roh Kudus, ada padamu. Karena itu, biar kita dengan penuh keyakinan bahwa cobaan yang kita sedang alami sekarang ini akan berakhir. Cobaan-cobaan yang kita alami itu biasa, kata firman Tuhan. Tetapi lewat cobaan-cobaan itu, Allah akan mengadakan jalan keluar bagi kita, sehingga kelak kita akan bersorak kemenangan bersama dengan Kristus. Karena itu biar kita bersabar menunggu waktunya Tuhan akan dinyatakan kepada kita. Dalam Injil Matius pasal 10 ayat 38 dan 39, di sana ditulis demikian: orang yang tidak mau memikul salibnya dan mengikuti aku tidak patut menjadi pengikutku. Orang yang mempertahankan hidupnya akan kehilangan hidupnya, tetapi orang yang rela kehilangan hidupnya karena setia kepadaku akan mendapatkan kehidupannya itu, akan mendapatkan kehidupan yang berbahagia. Jadi biar kita tabah iman, kita harus tabah dalam penderitaan karena Kristus. Pandang Kristus yang sudah menderita karena dosa-dosa kita. Sengsara dalam Kristus itu adalah pengorbanan. Pengorbanan itu adalah sebuah tanda kasih. Seperti Ia mengasihi kita sampai harus menyerahkan dirinya mati di salib. Dalam Roma pasal 5 ayat 8, di sana ditulis, akan tetapi Allah menunjukkan kasih-Nya kepada kita oleh karena Kristus telah mati untuk kita ketika kita masih berdosa. Ketika kita masih diperhamba oleh dosa, Kristus mau mati karena dosa-dosa itu. Apalagi sekarang kita telah percaya kepadanya, kita pasti akan diselamatkan oleh Dia. Karena itu, biar kita tabah dalam penderitaan karena Kristus. Seperti sekarang ini, kita lagi dalam penderitaan, menanggung salib, oleh karena kita tidak diperkenankan berhimpun bersama, berbakti bersama. Tapi marilah kita tetap memandang kepada Kristus yang sudah menderita karena dosa-dosa kita. Kalau Dia mau menderita
karena dosa kita, kita juga harus mau menderita justru karena dosa-dosa kita sendiri. Biar sengsara dalam Kristus itu menjiwai kekristenan kita, bahwa pengorbanan itu adalah sebuah tanda kasih. Itu bukti bahwa Dia sungguh-sungguh mengasihi kita. Seperti Kristus mengasihi kita sampai harus menyerahkan dirinya mati di salib. Kata Roma pasal 5 ayat yang ke-8 tadi, demikianlah kita pun harus mau menderita karena iman kita. Akan tetapi Allah menunjukkan kasih-Nya kepada kita oleh karena Kristus telah mati untuk kita ketika kita masih berdosa, ketika kita masih diperhamba oleh dosa. Justru Kristus mau mati untuk kita. Marilah kita mensyukuri kasih Tuhan yang besar itu. Puji Tuhan, demikian sedikit renungan firman Tuhan yang saya sampaikan pada kesempatan pagi hari ini. Kiranya kita semua dikuatkan iman kita, menyiapkan diri kita dalam menanti kedatangan Kristus yang tidak lama lagi akan datang kembali itu. Mari kita berdoa. Maha besar Bapa kami di sorga, kami tundukkan diri di hadapan-Mu ya Tuhan, memuji dan memuliakan nama-Mu, karena walaupun kami masih harus di rumah saja, tetapi kami masih dapat beribadah, berbakti kepada Tuhan. Tabahkan hidup kami dalam memikul salib, menanti kedatangan-Mu kembali. Ya Tuhan, kami percaya tanda-tanda dunia ini sudah dinyatakan kepada kami bahwa waktunya tidak lama lagi. Karena itu, berikanlah kami ketabahan iman, kesabaran untuk tetap beriman kepada Tuhan sampai Engkau datang kembali. Pada saat Engkau dipermuliakan, kami yakin kami pun akan turut dipermuliakan bersama-sama dengan Engkau. Segala puji bagi-Mu, dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin.